Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabatku semua. Kali ini saya akan memperkenalkan bekam secara komplit ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin saya short video tentang bekam, itu hanya menginformasikan kepada teman-teman semua sedikit ya, tanpa pemahaman bagaimana itu bekam dan waktu-waktu yang bagus untuk bekam ya. Memang bekam itu banyak sekali manfaatnya teman-teman, dan khususnya teman-teman mungkin yang punya keluhan serius banget ya, kayak kayak sembelit, kayak keluhan jantung, keluhan ginjal dan sebagainya. Pokoknya bekam itu sangat bagus untuk penyakit medis ataupun non medis ya. Dan teman-teman kalau datang ke tempat praktisi bekam dan teman-teman didiagnosa, mereka akan segera tahu keluhan teman-teman itu apa gitu ya. Kalau teman-teman mungkin datang ke tempat dokter, mungkin harus menjelaskan ya, seandainya nggak bisa BAB nih 1 minggu, pasti kan akan bilang, dokter saya nggak bisa BAB udah 1 minggu dokter, bagaimana solusinya. Nah, kalau datang ke praktisi bekam seperti kita-kita, insya Allah tanpa teman-teman bercerita pun kita bisa tahu dan membaca ya, dari hasil diagnosa itu walaupun hanya perkiraan dan 80% sih benar adanya gitu ya. Bahkan teman-teman juga kadang-kadang kalau datang ke klinik itu ini kalau teman-teman itu kadang-kadang kalau di diagnosa itu loh kok bisa tahu gitu kan, semua ada ilmunya, semua ada yang dipelajari ya. Kalau teman-teman mencari praktisi bekam juga harus hati-hati, karena zaman sekarang itu ada orang yang bermodal hanya sekedar bisa, tanpa tahu makna dan ilmunya, tanpa tahu SOP-nya, mereka udah berani membuka praktek. Contohnya di sini sendiri, di Hong Kong itu banyak sekali orang-orang yang praktek di luaran dan tidak ada ilmunya, yang penting mereka menghasilkan duit. Dan itu saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Mereka dengan gampang menganggap ilmu itu hanya sekedar pokoknya yang penting bisa gitu ya, tanpa bermodalkan SOP. Ngeri saya, merinding saya lihatnya juga, walaupun sesama praktisi ya, karena saya sendiri mengutamakan SOP, apalagi kita menyangkut kesehatan orang lain ya. Kita itu kalau berkecimpung dalam kesehatan pastilah kita itu akan berhati-hati ya. Namanya amanah yang diberikan kepada kita itu, ilmu itu adalah amanah dan kita harus menjalankannya dengan baik dan benar. Nah, untuk bekam sendiri, teman-teman kalau memilih waktu untuk berbekam itu sebaiknya jangan waktu-waktu yang makruh, yaitu menjelang maghrib, habis sholat subuh, itu kan nggak boleh. Jadi sebaiknya hindari waktu-waktu tersebut. Dan terus ada tanggal-tanggal tertentu juga teman-teman, tanggal-tanggal yang disunahkan, yaitu tanggal-tanggal 19, tanggal 21 dan tanggal 17, 19, 21 itu Arab ya, bulan Arab, bukan bulan Masehi. Nah, kalau ini kalau kita ingin mencari pengobatan sunnah, udah dapat sunnahnya, sunnah pengobatannya, sunnah harinya, ambil tanggal-tanggal tersebut ya. Ya, dan waktu-waktu yang makruh dihindari. Nah, setelah itu coba dilihat praktisi itu benar-benar mereka itu tahu tentang ilmunya, tentang SOP-nya, yaitu sebelum membekam kita disuruh berwudu, kita dalam keadaan suci juga gitu ya. Karena bekam itu sendiri pengobatan syariah yang sesungguhnya, yang memang telah dilakukan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh sekarang. Karena ada hadis juga yang menyatakan, riwayat Bukhari Muslim ya, itu sebaik-baiknya pengobatan ialah berbekam gitu. Jadi ilmu yang kita pelajari sendiri dari berbekam itu berdasarkan hadis dan dalam riwayat ini ya, riwayat sahih gitu. Jadi untuk teman-teman sendiri yang mungkin belum memahami apa itu bekam, nanti saya akan selipkan sedikit video tentang bekam itu sendiri, baik untuk saya sendiri ataupun pasien yang memang punya keluhan. Nah, dari
Pembekaman sendiri bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, minimal itu 72 penyakit, yaitu ada titik-titik tertentu. Nanti setelah teman-teman didiagnosa, teman-teman akan diambil titik bekam sesuai dengan apa yang teman-teman keluhkan. Jadi, nah setelah itu kita lihat cara SOP penanganan, SOP sterilisasi alat-alat bekam itu sendiri ya, karena nggak boleh sembrono, karena kita menyangkut kesehatan nih. Khususnya kalau orang yang punya ini gejala DM nih, diabetes mellitus ya, maka kop bekam itu sendiri tidak akan dicampur dengan pasien-pasien yang lain gitu. Kop akan terpisah, mereka dikhususkan. Jadi kalau mereka datang dipakai itu lagi untuk mereka, jadi nggak dicampur dengan ini yang lain gitu, dengan pasien-pasien yang lain. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang ragu ya, kepingin berbekam itu takutlah apalah. Bekam itu tidak sakit teman-teman, yang penting mereka itu tahu SOP dan tahu bagaimana menangani pasien dengan baik. Insya Allah tidak akan merasakan sakit gitu. Kadang-kadang ada orang yang lagi sembrono gitu. Kalau sembrono ya memang akan merasakan sakit gitu. Tapi alhamdulillah dari sekian pasien yang saya tanganin dan tidak ada yang mengeluhkan sakit. Bahkan saya sendiri memang tidak pernah merasakan sakit, kalau dibekam malah enak ya. Nah, menurut dari dosen-dosen yang mengajarkan kepada kami bahwa ada kisah di akhir zaman nanti hanya pengobatan sunnah ini yang akan berjaya ya. Contohnya sekarang banyak dokter-dokter dari luar negeri yang mereka datang ke Indonesia hanya untuk berbekam. Saya pernah melihat di channel YouTube juga, di channelnya ini Klinik Ratu Balkis ya, itu di Medan, itu pasiennya banyak dari Singapura, dan itu bahkan dokter yang datang ke situ ya hanya untuk berbekam. Stroke yang udah nggak bisa diobati, dengan dibekam mereka sembuh gitu. Jadi sebenarnya pengobatan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Soalnya apa? Pengobatan itu kalau yang natural, yang alami itu tanpa efek samping tentunya ya, dan pengobatan akan secara menyeluruh gitu, menyeluruh diobati. Jadi kalau kita seandainya nih sakit jantung gitu ya, kita minum obat jantung nih, obat modern. Jantung itu hanya difokuskan ke jantung aja. Jantung maksudnya gejalanya dan keluhannya yang dirasakan yang akan sembuh. Nanti setelah itu akan kambuh lagi. Beda kalau kita berbekam dengan minum herbal. Berbekam dengan minum herbal kita diobati secara keseluruhan, jadi sampai ke akar-akarnya yang kita sembuhkan gitu. Jadi insya Allah kalau memang teman-teman berobatnya istiqomah dan dan memang benar-benar gitu kan kita sebelum melakukan pembekaman kan udah berwudu, habis itu berdoa minta kesembuhan kepada Allah dengan zikir-zikir, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, terus sholawat Nabi, habis itu doa meminta kesembuhan, ya Allahumma rabban nas bil ba'sya ishfi antas syafi la sifa ila sifauka shifaan la yughadiru saqaman. Itu kita meminta kesembuhan kepada Allah, kesembuhan yang tidak terbataskan. Nah, dari situ kita sambil membekam pun, yang sambil dibekam pun akan berzikir, memohon kesembuhan kepada Allah. Nah, jadi ini nanti jadikanlah edukasi ya buat teman-teman semua untuk mengenali apa itu bekam dan apa sih manfaat bekam untuk kita semua. Manfaatnya banyak, global ya. Kalau bekam itu bahkan mungkin penyakit yang di kita rumah sakit mungkin sudah tidak sanggup menangani, insya Allah lewat bekam malah bisa sembuh kayak gitu. Contohnya ya, pokoknya banyak lah macamnya. Dan penyakit non medis juga, karena biasanya kan ya ada gangguan dari alam-alam lain kayak gitu, bisa keluar juga lewat bekam. Dan biasanya kalau yang membuka praktik bekam itu akan membuka praktik ruqyah juga, jadi bisa diruqyah juga. Nah, sekiranya hanya sekian info dari saya tentang bekam, dan semoga teman-teman memahami dan sekarang mulai mengenal apa itu bekam dan mau melakukan terapi bekam gitu ya. Terus silahkan disimak video yang akan saya tayangkan berikut ini, itu tentang pasien yang saya terapi dan saya sendiri saya terapi mandiri ya.
Semoga bermanfaat konten saya ini untuk teman-teman, dan mohon maaf atas segala kehilapan karena saya hanya manusia biasa. Pasti mungkin ada yang ingin saya sampaikan, tapi setelah saya menghadap kamera mungkin saya lupa tidak sampai. Nanti mungkin akan saya tambahkan di deskripsi ya, bisa teman-teman lihat di deskripsinya nanti. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kalau teman-teman berbekam itu ya, walaupun tensi darahnya rendah, masih tetap bisa dibekam ya, karena yang keluar ini semua darah kotor yang memang sudah tidak diperlukan tubuh lagi. Darah yang mengandung toksin, mengandung penyakit ya, sel-sel darah mati, kolesterol jahat dan sebagainya. Jadi memang benar-benar darah ini udah nggak dibutuhkan lagi di dalam tubuh. Jadi walaupun tensi darah kita rendah tetap bisa bekam, cuman ada teknik tersendiri untuk yang tensinya rendah gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau ini untuk kolesterol ya teman-teman, kolesterol kemungkinan karena dia mengeluh katanya selalu ngantuk. Cuman kemarin gak bawa cek untuk asam urat, gula darah dan kolesterol, jadi saya lihat dari telapak tangan menandakan dia kolesterol. Ini juga contoh saya membekam diri saya sendiri. Titik ini juga untuk titik kolesterol ya teman-teman. Jadi bekam itu sebenarnya banyak banget manfaatnya. Sebelum teman-teman itu melakukan pembekaman juga masih ada syarat-syarat syariah ya, terutama kalau kita pergi berbekam yang memang ke tempat bekam yang syariah. Jadi nggak asal-asalan, mereka tahu hukumnya gimana, mereka tahu sunnahnya gimana, kayak gitu. Bahkan ada waktu-waktu tertentu yang kadang dimakruhkan untuk kita melakukan pembekaman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir deh, insya Allah kita back to nature, itu semua kembali ke yang alami akan lebih menyehatkan ya. Semangat teman-teman, terima kasih.